Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Elektronika kelas RC yang beranggotakan 3 orang, yaitu ada Rina Oktavia, Afifah Sabita Khairunisa, dan saya sendiri Azhara Aulia Fitri Raelka. Di video kali ini, kami akan menjelaskan 2 rangkaian percobaan menggunakan aplikasi Proteus. Langsung saja ke aplikasinya. Di sini kami akan menjelaskan 2 percobaan. Yang pertama, percobaan pada komponen sirkuit pemancar sinyal, dan yang kedua, percobaan pada komponen sirkuit penerima sinyal. Nah, di percobaan pertama ini terdapat beberapa komponen untuk merangkai sebuah rangkaian seperti yang ada pada layar. Komponen tersebut didapatkan dari komponen mode, kemudian kita bisa klik pick device yang lambangnya P. Kemudian kita cari komponen berupa dioda Zener, baterai, BZX284C atau voltage regulator diode, kemudian kapasitor, high voltage 1M, LED, LM32 atau operational amplifier, kemudian LT1014A, POT, switch, dan Lintek. Baik, untuk penjelasan dari komponen tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya, Rina. Oke, baik. Terima kasih buat kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen dan fungsinya. Nah, untuk komponen pertama itu ada switch. Switch di sini berfungsi sebagai skalar atau penghubung yang dapat digunakan untuk mengatur aliran arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Lalu, selanjutnya ada dioda Zener. Nah, pada dioda Zener ini terdapat di sini itu sebagai fungsi untuk simulasi dari dioda Zener itu sendiri dalam rangkaian elektronika. Jadi nanti arus akan masuk ke dalam rangkaian seperti ini. Apabila di sini switch-nya dibuka, maka rangkaian arus listrik akan tertutup. Tapi apabila switch ini ditutup, maka arus listrik akan tetap mengalir. Kemudian di sini kita menggunakan operational amplifier atau yang disebut dengan OP. Nah, untuk apa OP itu? Itu berfungsi sebagai penguat sinyal dan sebagai dasar dari berbagai aplikasi dalam rangkaian elektronika. Lalu di sini disebut sebagai ada resistor. Jadi di sini ada 4 resistor yang digunakan pada rangkaian pertama atau rangkaian pemancar. Ada resistor 1 di sini, lalu resistor 2, resistor 3, resistor 4, dan resistor 5. Jadi di sini kita menggunakan 5 resistor. Kemudian ada kapasitor. Kapasitor yang kita gunakan di dalam rangkaian penerima ini ada 7. Ada kapasitor yang di mana tersebar di antaranya ada kapasitor 7 terletak di sini, kapasitor 5, kemudian kapasitor 6, kapasitor 2, kapasitor 3, dan kapasitor 4. Lalu selanjutnya kita di sini menggunakan namanya POT atau potentiometer. Nah, di mana POT ini berfungsi sebagai, POT ini di sini itu berfungsi sebagai komponen simulasi yang merepresentasikan potensimeter atau tripod yang komponen dapat mengubah resistansi atau membagi tegangan dalam suatu rangkaian. Jadi di sini ada 2 POT. Lalu selanjutnya terakhir di sini kita menggunakan namanya Lickstex atau di sini kita dapat lihat ini untuk apa. Ini merupakan representasi simulasi dari IC itu sendiri. Nah, untuk terdapat 4 saluran. Nah, di sini ada angkanya 1, ada 2, 3, dan 4. Lalu di sini terhubung untuk mengalirkan sinyal apabila ke atas dia positif, dan apabila dia ke bawah dia negatif. Dan di sini terdapat ground. Ground ini merupakan titik akhir aliran itu berhenti. Lalu selanjutnya, setelah rangkaian jadi, selanjutnya di sini kita menggunakan namanya untuk mengukur sinyal itu ada 2. Yang pertama ada sinyal generator. Sinyal generator ini berfungsi untuk pengiriman sinyal.
atau tegangan atau frekuensi, kemudian akan ditangkap oleh osiloskop. Osiloskop ini untuk menerima sinyal dan tegangan yang diterima. Lalu di sini kita bisa run. Nah, karena di osiloskop ini hanya menggunakan 2 channel, maka channel yang muncul grafiknya itu channel A dan channel B. Namun, channel A dapat terlihat dengan jelas karena merupakan channel yang menerima sebagai inputan. Kita dapat lihat bahwa channel A ini memunculkan grafik yang periodik. Artinya, sinyal yang diterima atau sinyal yang masuk itu sama bentuknya. Lalu ini bagian dari hasil osiloskop itu sendiri. Di sini terdapat beberapa channel, tapi channel A yang memunculkan grafik. Lalu ini merupakan sinyal generator. Nah, sinyal generator tadi itu fungsinya sebagai pengirim sinyal tegangan ataupun frekuensi. Di sini kita lihat ada frekuensinya, kemudian ada tegangan sebagai amplitude. Sekian dari saya untuk penjelasan tentang pemancar sinyal. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya di sini kami akan menjelaskan percobaan kedua, yaitu percobaan pada komponen sirkuit penerima sinyal. Bisa langsung ditampilkan Proteusnya. Baik, di sini juga terdapat beberapa komponen yang bisa kita cari pada komponen mode, yaitu ada silikon PNP, kemudian baterai, diode LED, BZX284C atau voltage regulator diode, kemudian high voltage 10 M, kapasitor polistiren, POT speaker, NPN silikon atau ZTX360, dan Limtech 32. Baik, untuk penjelasan dari komponen tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya, Afifah. Oke, baik. Terdapat beberapa komponen pada rangkaian ini, yaitu pertama pada kapasitor. Kapasitor merupakan sebuah komponen elektronik yang berfungsi untuk menyimpan dan melepaskan muatan listrik. Kemudian ada resistor. Pada resistor ini merupakan salah satu komponen pasif dalam elektronika yang berfungsi untuk menghambat aliran arus listrik dalam suatu rangkaian. Kemudian di sini terdapat baterai. Baterai ini merupakan komponen elektronika yang berfungsi sebagai sumber daya listrik portable atau mandiri. Selanjutnya ada POT atau potentiometer. POT ini berfungsi sebagai sebuah komponen simulasi yang mempresentasikan potensiometer atau trimpot. Potensiometer ini merupakan komponen yang dapat mengubah resistansi atau membagi tegangan dalam suatu rangkaian. Selanjutnya ada transistor pada ZTX360 NPN yang berfungsi sebagai komponen simulasi yang mempresentasikan transistor tersebut dalam rangkaian elektronika. Yang keenam ada BZX284C yang merupakan sebuah dioda regulator tegangan atau voltage regulator diode yang umumnya digunakan untuk mengatur atau mempertahankan tegangan pada tingkat yang tetap dalam sebuah rangkaian elektronika. Kemudian ada high voltage. High voltage ini biasanya digunakan untuk mempresentasikan sumber tegangan tinggi atau sumber tegangan tinggi yang dapat disesuaikan. Selanjutnya ada dioda LED atau dioda light emitting. Dalam Proteus ini, dioda LED berfungsi sebagai representasi simulasi dari dioda LED dalam rangkaian elektronika. Dan terakhir, terdapat speaker pada komponennya yang biasanya digunakan untuk mempresentasikan speaker atau pengeras suara dalam simulasi rangkaian elektronika. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya
Pada rangkaian ini untuk merepresentasikan sinyal dari sinyal generator, itu kita membutuhkan yang namanya osiloskop. Nah, bisa diklik osiloskop untuk di-run, bisa kita run. Nah, tidak jauh berbeda dengan percobaan pertama tadi, sinyal juga berbentuk periodik atau berulang pada channel 1, yaitu pada gelombang yang berwarna kuning. Nah, dengan munculnya sinyal pada osiloskop ini menandakan bahwa simulasi pada percobaan ini juga berhasil. Baik, sekian video dari kelompok 1. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.